Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ribuan orang di sekitar kedai teh tercengang, dan kedua kakak laki-laki di dalamnya ketakutan luar biasa. Bahkan di tengah pemandangan itu, mereka tak percaya, seolah-olah sedang bermimpi. Sang patriark tua menatap ke arah penguasa kota, suaranya bergetar pelan. Ini, mengapa kalian datang ke kota Qinghe kami yang kecil? Begitu ia mengucapkan kata-kata ini, semua orang menoleh dengan gugup, rasa tidak pasti mencengkeram kota. Bahkan Chen Changyun pun tak berani bicara tanpa izin. Hanya penguasa bintang yang sendirian mengalihkan pandangannya dengan tenang, matanya tertuju pada pondok beratap jerami dengan takjub. Kami tidak punya tujuan lain datang ke sini, selain untuk menemani seorang senior mengunjungi Tuan Yi Feng. Dengan kata-kata ini, seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Sebuah tontonan yang begitu megah, sikap yang begitu hormat, semua demi Tuan Yi, kenyataan ini bahkan lebih mengerikan, mengirimkan gelombang kejut ke semua orang. Langit penuh bintang, tepat di depan mata mereka, dan semua demi Tuan Yi. Tuan Yi, sungguh menakjubkan. Ribuan pria, wanita, tua dan muda, ternganga kaget. Sang patriark tua merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, takut mengangkat kepala membayangkan harus mengajari Yi Feng. Su Fengyue dan yang lainnya tercengang, napas mereka semakin berat saat mengingat masa lalu. Wei Xiaowei, orang yang paling mereka kenal, berteriak kaget. Yi, Tuan Yi. Tiba-tiba, mata gadis muda itu bergetar. Ia secara naluriah menutup mulutnya, tak mampu menahan rintihannya, jantungnya berdebar tak terkira. Aku tak pernah menyangka Tuan Yi begitu abadi. Aku selalu mengganggunya, sering membawakannya makanan dan pakaian, dan dia tak pernah membencinya. Kalau dipikir-pikir sekarang, sungguh memalukan. Bisikan itu begitu samar, nyaris tak terdengar di antara ribuan orang yang gemetar ketakutan. Namun, kehadiran begitu banyak orang di kedai teh itu terdengar jelas. Mengetahui hubungan dekat gadis ini dengan Tuan Yi, bahkan pria paling berkuasa pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengamatinya, meskipun ia hanyalah wanita biasa. Sang penguasa bintang sedikit menurunkan pandangannya, kilatan cahaya sudah terpancar di sana. Ia tersenyum, tatapannya menghiasi. Gadis kecil, kulihat kau punya ketertarikan yang cukup besar pada para dewa. Apa kau tertarik untuk mengembangkan Dao? Kalau begitu, bagaimana kalau kau menjadi muridku? Kata-kata lembut ini kembali mengejutkan semua orang. Tak hanya kota Qinghe yang tercengang, bahkan banyak tokoh berpengaruh di kedai teh pun menunjukkan ekspresi yang rumit, beberapa dengan rasa iba yang sendu, yang lain dengan kekaguman. Wei Xiaowei, yang lembut dan biasa saja, langsung menjadi pusat perhatian. Ia tak berani membayangkan bahwa sang penguasa bintang akan menerimanya sebagai murid. Berkah seperti itu sungguh di luar mimpinya. Ia lumpuh total, tak mampu bereaksi, dan hanya bisa berdiri di sana dengan takjub. Untungnya, ketua klan tua itu cepat bertindak dan segera menariknya ke depan untuk berlutut. Membungkuk pada guru. Ya, sang penguasa bintang mengangguk dan tersenyum, dan kegembiraan menyebar ke seluruh kerumunan. Semua orang di kota Qinghe merasakan rasa hormat, kegugupan mereka sebelumnya sedikit tersamarkan oleh kegembiraan. Mungkin karena terlalu gembira memiliki murid, sang penguasa bintang menjadi semakin tenang. Ia menganugerahkan banyak harta kepada mereka, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya pun memberikan persembahan mereka, membuat wali kota dan yang lainnya terkagum. Untuk sesaat, kejutan akan kesempatan abadi yang dikirim surga menyebar ke seluruh penjuru. Pemimpin klan tua itu diliputi kegembiraan, tersenyum, dan menunggu dengan sabar. Hari ini adalah momen puncak hidupnya, dan hari kehormatan bagi generasi demi generasi penduduk kota Qinghe. Kesempatan seperti itu sungguh tak pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin klan tua, dengan pengalaman kultivasinya selama bertahun-tahun, memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang banyak hal. Ia lebih memahami daripada siapapun bahwa tokoh-tokoh berpengaruh memberikan hadiah yang begitu murah hati karena menghormati kehormatan Tuan Yi. Sementara orang banyak bergumam kegirangan, pemimpin klan tua dan tokoh-tokoh berpengaruh di kedai teh menatap ke arah pondok jerami, mata mereka berbinar dengan kekaguman yang tak terlukiskan. Di dalam pondok jerami yang ramai itu, terciptalah momen kedamaian dan ketenangan yang mendalam. Di halaman, Yi Feng duduk di meja batu, menuangkan teh perlahan. Gerakannya yang elegan sungguh memanjakan mata, sesempurna lukisan. Gu Daofang, penguasa bintang Yuanxing yang duduk di sampingnya, menatap dengan kagum, tak berani bersikap kasar sedikit pun. Setelah berbasa-basi sejenak, ia tersenyum dan menerima tehnya, lalu berterima kasih sambil mendesah. Terima kasih, senior. Pedang yang kau gunakan terakhir kali di istana Changyuan sungguh mengerikan. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Aku merasa terhormat bertemu denganmu lagi hari ini, masih dalam kejayaanmu saat ini. Penguasa Yuanxing yang berwibawa, kini duduk dengan tenang dan berbicara dengan rendah hati, akan mengejutkan orang luar selama berabad-abad. Namun, halaman itu kosong saat itu, dan Yi Feng hanya duduk diam, setenang orang biasa. Menatap ekspresi penuh harap orang lain, ia memahami segalanya dan menjawab dengan lembut sebagai bentuk kesopanan.
Kau sudah datang sejauh ini, jadi aku yakin kau punya sesuatu untuk dikatakan. Jangan ragu untuk mengatakannya padaku. Mata Gu Daofang dipenuhi kekaguman, dan ia segera berdiri dan memberi hormat. Senior, matamu setajam obor. Aku sangat mengagumimu. Sejujurnya, aku agak malu mengatakan ini. Seharusnya aku tidak mengganggu ketenanganmu, tetapi masalah ini menyangkut nasib semua roh di Yuanxing, jadi aku tidak punya pilihan selain datang dan mengganggumu. Aku harap kau memaafkanku, senior, dan mengizinkanku menjelaskan semuanya. Mendengar ini, Yi Feng tahu itu bukan masalah kecil. Melihat ekspresi cemas dan menunggu Gu Daofang, ia mendesah tak berdaya. Ah, kedamaian dan ketenangan pada akhirnya akan cepat berlalu. Sesaat kedamaian dan ketenangan terlalu cepat berlalu. Kebahagiaan yang sederhana dan biasa ini ditakdirkan untuk berumur pendek. Sejak Chen Changyun mengelak, kedamaian dan ketenangan seperti ini menjadi sulit diraih. Yi Feng telah mengantisipasi hal ini, tetapi ia tidak menyangka kedamaiannya akan hancur secepat ini. Namun, karena pihak lain telah berbicara, dan telah mengajukan permintaan yang begitu hormat, sedikit masalah lagi tidak menjadi masalah. Yi Feng mengangguk sedikit dan mengulurkan tangannya. Duduk dan bicara. Mendengar ini, Gu Daofang membungkuk kaget, lalu segera duduk dan berkata, "Terima kasih, senior. Senior, seperti yang Anda lihat, banyak aura mengerikan telah muncul di Yuanxing saya akhir-akhir ini. Aura-aura ini tidak hanya asing, tetapi juga sangat kuat. Beberapa bahkan sekuat aura saya. Demi keselamatan Yuanxing, saya telah melacak aura-aura ini selama beberapa hari. Saya bahkan menemukan cara untuk menemukan target dengan mengikuti satu aura. Namun, sosok hitam misterius itu begitu kuat sehingga saya bertukar satu serangan dengannya, dan dia lenyap dalam sekejap mata. Bahkan jika saya mencoba mengejarnya, tidak akan ada jejak." Di akhir kata-katanya, wajah Gu Daofang berubah serius, dan ia menunggu dengan saksama, sedikit rasa malu terpancar di matanya, seolah-olah ia kehilangan kata-kata. Yi Feng meletakkan cangkir tehnya dan menjawab dengan tenang. "Jadi, kau datang jauh-jauh hanya untuk memintaku memburu bayangan misterius itu?" Mendengar pertanyaan Yi Feng, Gu Daofang melambaikan tangannya berulang kali. "Senior, Anda salah paham, Anda salah paham. Beraninya aku, seorang junior, memiliki pikiran terlarang seperti itu. Kekuatan bayangan itu luar biasa, dan asal-usul kita tidak diketahui. Konfrontasi yang gegabah tidaklah bijaksana. Aku berani datang kepadamu, hanya untuk memintamu memberitahu Jiexing tentang masalah ini. Jiexing memerintah banyak sub-bintang, termasuk Yuanxing kita, dan memiliki banyak individu kuat. Jika Jiexing mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Saat ini, Yuanxing telah memanifestasikan banyak aura kuat. Aku harus menyelidiki dan tidak bisa berlama-lama. Setelah banyak pertimbangan, aku tidak punya pilihan selain memintamu untuk melaporkan masalah ini. Ini bebas risiko dan bukan tugas yang sulit bagimu. Aku harap kau akan mengasihani semua roh Yuanxing dan mengabulkan permintaan ini. Junior ini, Gu Daofang, mengucapkan terima kasih kepadamu atas nama seluruh komunitas Yuanxing." Setelah pembacaan husyuk ini, pria parubaya berjanggut itu berdiri lagi, mengangguk, dan mengepalkan tinjunya. Namun, Yi Feng tampak bingung dan tidak langsung setuju. "Jiexing, karena ini hanya masalah mengirim pesan, seharusnya tidak sesulit itu. Kenapa kau harus memintaku pergi? Bahkan jika kau tidak bisa meninggalkan Yuanxing, kau bisa mengirim orang lain, kan?" Tepat. Setelah ia selesai berbicara, Gu Daofang perlahan mengangkat matanya dan mendesah. "Ah, senior, kau mungkin tidak tahu. Aku sendiri sudah mengirim pesan, bahkan meminta beberapa ahli untuk pergi, tetapi tidak ada yang berhasil. Beberapa upaya untuk mengirim pesan telah lenyap bahkan sebelum mereka meninggalkan area sekitar Yuanxing. Kami menduga entitas misterius itu berada di balik ini. Hanya yang paling kuat yang dapat menembus batasan, dan berhasil mengirim pesan berada di luar jangkauan orang biasa. Dalam keputusasaan, aku memikirkanmu dan mengerahkan semua sumber dayaku untuk menyelidiki. Baru saat itulah aku hampir tidak menemukan Haixing, menyebabkan keributan seperti ini. Maaf atas gangguannya." Setelah mendengar semuanya, Yi Feng perlahan mengangkat cangkir tehnya, masih terdiam. Wajahnya tetap setenang biasanya, matanya yang berbinar memancarkan cahaya redup. Meskipun kehadirannya tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, ia tampak tak terduga. Menghadapi makhluk seperti itu, meskipun cemas, Gu Daofang tidak berani menunjukkannya. Ia hanya bisa memohon dengan bijaksana, menjelaskan kebaikan dan kepentingan yang lebih besar yang terlibat. "Senior, masalah ini benar-benar sangat penting. Jika aura misterius itu mengungkapkan niat jahat mereka, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Konsekuensinya akan sangat buruk, kemungkinan besar bencana besar. Kultivasi Anda tak tertandingi oleh apapun yang pernah saya saksikan. Hanya Anda yang bisa mencapai ini. Seorang guru seperti Anda seharusnya tidak pernah membiarkan orang-orang di dunia binasa. Saya mohon Anda untuk mengasihani Yuanxing. Jika pesan ini berhasil, saya dan seluruh komunitas Yuanxing akan membalas Anda dengan nyawa kami." Gu Daofang membungkuk dalam-dalam, ketulusannya terpancar.
Saat ini, ia telah lama melepaskan statusnya sebagai penguasa Yuanxing. Hatinya dipenuhi oleh kepeduliannya terhadap semua makhluk hidup, dan ia memandang Yi Feng, sang guru misterius, sebagai penyelamat. Dihadapkan dengan permohonan yang berulang-ulang, Yi Feng kehilangan minat pada tehnya dan ekspresinya berubah serius. Ia menatap dalam diam untuk waktu yang lama, pikirannya berkecamuk. Kata-kata, nyawa seluruh umat manusia, terasa terlalu berat. Ia tak pernah membayangkan memikul tanggung jawab seberat itu, dan ia bahkan tak tahu banyak tentang kekuatan dan kelemahannya sendiri. Setelah semua pengalaman ini, Yi Feng perlahan tersadar. Ia ternyata cukup kuat. Misi bunuh diri itu pada dasarnya omong kosong. Seharusnya tak ada apapun di dunia ini yang bisa mengancam nyawanya. Jika ia harus mengidentifikasi bahaya, kemungkinan besar itu adalah kiamat yang disebutkan sistem. Mendengar tentang perubahan pada bintang Yuanxing dan penyebutan kiamat, Yi Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah ini semacam pertanda, bukti bahwa bencana sangat mungkin terjadi di masa depan? Ataukah keduanya saling berkaitan? Kekhawatiran muncul kembali, dan Yi Feng merasakan gelombang tekanan. Bahkan setelah menyadari ia tak mampu menyelesaikan misi bunuh diri dan memilih untuk bersembunyi, bayangan kiamat masih membebaninya. Sekarang, jika ia berharap mencapai keabadian dengan menyelesaikan misi dan kemudian menghadapi bencana legendaris itu di masa depan, kemungkinan besar itu mustahil. Namun, jika ia mengambil pendekatan yang berbeda dan mengurangi dampak bencana melalui usahanya sendiri, mungkin itu masih mungkin. Setidaknya, ia tak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan bencana itu terjadi. Sekalipun ia tak yakin hubungan antara kedua peristiwa itu nyata, ia tetap harus mencoba. Dengan pemikiran ini, Yi Feng mengangkat matanya dan menjawab. Oke, aku janji. Gu Daofang gembira mendengar kata-kata ini. Terima kasih, senior. Kami akan selalu mengingat kebaikan dan kebenaranmu. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapan terima kasihnya, Yi Feng berbicara lagi. Melaporkan berita itu tidak sulit, tapi aku tidak tahu di mana bintang batas yang kau sebutkan. Gu Daofang tertegun mendengar kata-kata itu, matanya dipenuhi keterkejutan. Senior, kau bahkan tidak tahu di mana letak bintang batas. Ia tak percaya. Seorang master seperti senior Yi Feng seharusnya memiliki koneksi luas di bintang batas, tetapi ia bahkan tidak tahu di mana letaknya. Bukankah itu lelucon? Mungkinkah senior ini bukan berasal dari bintang batas? Menatap pria berjanggut yang melotot itu, Yi Feng mengangguk tanpa ekspresi. Aku benar-benar tidak tahu. Mata Gu Daofang semakin melebar, dan setelah beberapa tarikan napas, ia mengepalkan tinjunya dengan ragu. Yah, sepertinya bisa dimengerti kalau kau, senior, tidak tahu di mana letak bintang batas. Lagi pula, bintang batas di bidang bintang kita agak istimewa. Selain para master bintang batas, hanya master bintang dari beberapa subbintang yang tahu di mana letaknya. Istimewa. Yi Feng menunggu dengan rasa ingin tahu, dan sebuah suara lembut terdengar. Sejujurnya, bintang batas galaksi kita adalah Yuanxing, jauh di tepi bidang bintang. Yuanxing. Mata Yi Feng tiba-tiba melebar. Melihat ekspresi terkejut itu, Gu Daofang tampak tidak terkejut, dan terus tersenyum dan berbisik. Senior, sepertinya kau benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku yakin kau terkejut mendengarnya, kan? Saat pertama kali mendengarnya, aku 100 kali lebih terkejut daripada kau. Ini benar-benar di luar imajinasi. Bahkan jika para penguasa bintang di dunia luar tahu, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Bintang batas yang mengatur begitu banyak planet bisa jadi adalah bintang awan yang terabaikan. Tempat yang tampaknya paling tandus dan terpencil itu adalah pusat wilayah bintang kita. Gu Daofang terus berbicara, tetapi Yi Feng tidak dapat mendengar apapun. Saat ini, ia duduk di meja batu, hatinya dipenuhi gelombang keheranan dan keraguan. Ia tidak percaya bahwa bintang awan yang sederhana tempat asalnya bisa jadi adalah bintang batas yang legendaris. Planet tempat ia dilahirkan ternyata adalah pusat dari bidang bintang ini. Sejak awal, ia berada di tempat terkuat. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, semua yang ada di benaknya jungkir balik, dan kognisinya runtuh total. Segala macam keraguan dan guncangan melonjak di hatinya, dan Yi Feng pun terjerumus dalam keraguan. Yi Feng terpaku kebingungan, tak percaya untuk sesaat. Yuanxing adalah tempat terkuat, namun ia selalu dianggap hanya bintang biasa. Rasanya seperti lelucon besar. Semakin ia memikirkannya, semakin sulit untuk menerimanya. Ia mengangkat matanya dan bertanya, nadanya penuh keraguan. Mustahil. Bagaimana mungkin Yuanxing adalah bintang batas? Apa kau bercanda? Wow, dengan tatapan dan sepatah kata, kekuatan luar biasa merasukinya. Bahkan Gu Daofang, penguasa bintang sub-bintang, terkejut dan membeku. Ia segera membungkuk dan menjawab, bahkan lebih hormat dan patuh dari sebelumnya. Senior, mohon bijak. Yuanxing memang bintang batas. Ini benar sekali. Beraninya junior ini bicara omong kosong. Melihat pria tua berjanggut itu hampir menangis, Yi Feng masih tak percaya. Ia terus menatapnya, nadanya sangat rendah. Jika Yuanxing adalah bintang batas, bagaimana mungkin ia berada dalam kondisi seperti ini sekarang? Bintang batas adalah tempat yang paling kuat.
Tidak mungkin begitu tandus, apalagi tak dikenal. Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi? Petik 2. Tidak mungkin begitu tandus. Hati Gu Daofang mencelos mendengar ucapan ini. Ia sudah mendengar bahwa senior Yi pernah ke Yunxing sebelumnya, tetapi kekuatan yang luar biasa sekarang bahkan lebih besar. Ia hampir tidak bisa diam, jadi bagaimana mungkin ia punya waktu untuk berpikir? Ia membungkuk sedikit dan dengan cepat menceritakan semua yang ia ketahui. Senior, tolong mengertilah. Yunxing telah menjadi tempat suci di zaman kuno. Secara alami, itu adalah tempat terkuat di bidang bintang kita. Orang-orang kuat dari semua pihak sangat menyadari hal ini. Aku tidak akan pernah berani menipu mereka. Mengenai gelar bintang batas, memang tidak setua itu, tetapi itu juga fakta. 100.000 tahun yang lalu, sebuah perang besar meletus di langit berbintang dekat Yunxing. Sebuah penghalang mengerikan terbentuk, mengisolasi bagian dalam dan luar. Bahkan jalan berbintang kuno dihancurkan oleh kekuatan tertinggi. Tak seorang pun tahu alasannya. Bahkan para penguasa dari berbagai bintang yang cukup beruntung untuk berpartisipasi dalam perang itu selalu bungkam. Dengan kata lain, Yunxing ditetapkan sebagai bintang batas yang baru 100.000 tahun yang lalu. Petik 2. Mengenai mengapa Yunxing menjadi tandus, saya benar-benar tidak tahu alasannya. Secara logika, Yunxing sudah sangat kuat. Setelah ditetapkan sebagai bintang batas, seharusnya ia diberkati oleh kekuatan langit, tetapi tampaknya ia tidak lagi memiliki kejayaan seperti dulu. Ini sungguh aneh. Hanya ini yang saya tahu. Saya harap senior mengerti. Pada akhirnya, Gu Daofang mengepalkan tinjunya, hampir menyentuh tanah. Melihat ketulusan dan semangat dalam nadanya, serta sifat kata-katanya yang dapat dilacak, Yi Feng tidak bisa lagi berspekulasi. Ia telah lama mendengar tentang apa yang disebut perang antar bintang, dan koridor kuno memang telah hancur. Kata-kata yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, semuanya menunjuk pada masa lalu yang membingungkan, kebohongan tidak mungkin begitu menyatu dan sempurna. Semuanya tampak persis seperti yang dikatakan Gu Daofang, bahwa Yunxing benar-benar bintang alam. Saat ini, Yi Feng hanya bisa setengah percaya. Sekalipun sulit menerimanya, ia tidak punya bukti untuk membantahnya. Melihat Gu Daofang hendak berlutut di tanah, jika ia terus bertanya, ia takut lelaki tua berjanggut itu akan cemas dan menangis. Yi Feng dengan enggan menghela napas lega dan membisikkan kata-kata penghiburan. Aku tidak menyangka Yunxing adalah bintang batas. Aku akan percaya padamu untuk saat ini. Silakan duduk dan beritahu aku. Jika aku pergi ke Yunxing, bagaimana aku bisa menemukan gurunya? Mengenai urusan Yuan Xingmu, bukankah kita harus melapor kepada guru bintang itu? Saat Yi Feng berbicara, Gu Daofang akhirnya menghela napas lega dan berdiri. Namun di tengah kalimat, ia tiba-tiba terdiam, wajahnya semakin malu. Senior, maafkan saya, masalah ini memang harus dilaporkan kepada Master Yunxing, Master Bintang Perbatasan Galaksi kita. Namun, kultivasi saya terlalu rendah untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar saat itu. Saya belum pernah ke Yunxing, jadi saya benar-benar tidak tahu siapa penguasa itu. Wajah Gu Daofang memerah, dan ia segera menyanjung kudanya untuk meredakan rasa malunya. Saya benar-benar tidak kompeten, dan saya mohon maaf, senior. Namun, senior, kultivasi Anda tak terbayangkan. Saya sangat yakin jika Anda mencapai Yunxing, Anda akan menemukan penguasa bintang. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Anda. Sanjungan itu disampaikan dengan sungguh-sungguh, gerakan dan sikapnya hati-hati. Namun, Yi Feng mendengarkan dengan ekspresi frustrasi. Kejadian hari ini semakin keterlaluan. Akan baik-baik saja jika pemahamannya dijungkir balikan, tetapi dia menerima tugas hanya untuk menyadari bahwa pihak lain bahkan tidak bisa menyebutkan nama orang tertentu. Dengan sikap yang tidak masuk akal seperti itu, dia masih berani meminta bantuan. Sungguh berbakat. Namun, dia sudah menyetujuinya, dan Yunxing tampaknya menyimpan banyak rahasia. Wajar jika dia harus pergi apapun yang terjadi. Melihat pria berjanggut itu, yang tampak gugup dan malu, Yi Feng menggelengkan kepalanya dengan frustrasi, lalu berdiri dan berbicara, melambaikan lengan bajunya untuk menghilangkan kekosongan. Baiklah, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menyampaikan pesannya. Tolong jangan ganggu penduduk kota Qinghe lagi. Jika kalian tidak ada urusan lain, ucapkan selamat tinggal kepada semua orang untukku dan kembalilah ke Yuan Xingmu. Sebuah suara lembut bergema, dan Gu Daofang buru-buru membungkuk sebagai tanda terima kasih. Saat dia berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya aroma teh yang harum di atas meja yang tercium, membawa rasa damai dan tenang. Bahkan halaman yang biasa pun memancarkan aura misteri yang mendalam. Rima yang terngiang-ngiang itu begitu mengerikan, kultivasi sang senior sungguh mengerikan. Inilah arti menjadi seorang master tanpa mengungkapkan jati diri. Terima kasih, Senior Yi, atas bantuanmu. Aku akan mengingat kebaikan ini. Gu Daofang membungkuk hormat lagi dan bergegas pergi.
Tak lama kemudian, penduduk kota Qinghe telah memperoleh harta karun ajaib berupa kesempatan, dan saat mereka menatap langit yang penuh bintang yang menjulang tinggi ke awan, diskusi sengit pun terjadi. Jauh di lautan bintang yang tak berujung, kuda Yi Feng menambah kecepatan, dan tepat saat ia hendak meninggalkan Haixing, ia tiba-tiba melihat banyak aura hitam muncul di sekelilingnya, seolah-olah mengejarnya dengan niat yang telah direncanakan sebelumnya. Awalnya, Yi Feng tidak menganggapnya terlalu serius, dengan santai memerintahkannya untuk mempercepat laju kudanya. Tanpa diduga, aliran bayangan gelap yang terus-menerus muncul, mendekatinya. Kehadiran mereka sama menyebalkannya seperti segerombolan lalat. Yi Feng sudah dihantui oleh urusan Yunxing, pikirannya gelisah, dan kini dihadapkan pada situasi seperti ini, ketenangannya yang telah lama terpendam tak lagi stabil, dan ia pun terombang-ambing dalam kekacauan. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menjadi marah. Swiss. Dengan suara berdengung, pedang besar itu terayun. Beberapa sinar pedang melesat seperti meteor, dan bayangan gelap di lautan bintang hancur berkeping-keping. Serangan itu langsung membunuh, tanpa jejak kejutan. Meski begitu, Yi Feng tak mampu meredakan kekesalannya. Ia melaju perlahan, pedang terhunus, mengejar, hingga semua bayangan di dekatnya terbunuh. Baru setelah itu ia menarik napas dalam-dalam dan menghunus pedang besar itu. Sepertinya ini bayangan hitam yang disebutkan Gu Daofang. Sepertinya mereka memang punya latar belakang. Begitu kita keluar, mereka mengikuti kita seperti hantu. Ia perlahan meniup gelembung dan menggoyangkan antenanya dengan patuh. Pulu-pulu. Melihat tak ada ekor yang mengganggunya, Yi Feng menunjuk ke depan dan memberi perintah. Target Yunxing, berangkat dengan kecepatan penuh. Begitu suara itu jatuh, terdengar suara, wus, dan seberkas cahaya melintasi galaksi dan berhenti lagi di puncak gunung hijau. Melihat pemandangan yang familiar dan biasa saja, merasakan energi spiritual tipis di udara, yang hampir sama dengan kota Qinghe sebelumnya, rasa familiar yang telah lama hilang menyelimutiku. Yi Feng memandang pegunungan dan hutan yang tak berujung, dan masih sulit dipercaya bahwa ini adalah bintang batas. Ia merasakan keanehan yang samar, dan matanya menunjukkan kesedihan yang tak terlukiskan. Akhirnya kembali, tapi di mana kita bisa menemukan Dewa Yunxing? Pulau Bayangan, pasar modern yang ramai itu penuh sesak dengan orang-orang. Penjual terbaiknya tak diragukan lagi adalah kios di segitiga emas, Zururong. Dengan pisau dagingnya yang cekatan, ia menimbang 2 pon iga untuk Li Sanyang, seorang pelanggan. Sambil menyerahkannya, ia membelai janggutnya yang menggoda dengan tangannya yang bebas, memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Li Sanyang sambil meliriknya dengan genit. Bajingan, umpat Li Sanyang, suaranya dipenuhi kegenitan. Ia mengangkat bibirnya, menggoda tahi lalat merah sensual di bibirnya. Ingatlah untuk datang ke rumahku malam ini. Setelah itu, Li Sanyang berjalan pergi, pinggangnya bergoyang, membawa 2 pon iga. Zururong menatap pinggang yang sempurna itu, tenggelam dalam pikirannya gelisah. Kemudian, ia tak bisa menahan diri untuk bersin lebih dari 10 kali berturut-turut. Rasanya seperti bersin biasa, tetapi itu membuat pupil Zururong mengecil. Tatapannya saat itu begitu dalam, seolah-olah ia sedang mengintip menembus awan ke langit berbintang yang jauh. Namun, kerutan di dahinya semakin dalam. Wajah dan alisnya yang tegas kini dipenuhi keseriusan. Dengan jari yang terangkat, sebuah rahasia yang tak terduga tiba-tiba muncul. Kemudian, ia bergumam dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mencariku? Dan aku tak menemukan satu pun jejak. Apakah sosok perkasa ini kawan atau lawan? Ekspresinya semakin serius saat berbicara. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggigit ujung jarinya dan menghitung lagi. Namun kali ini, perhitungannya masih sia-sia. Setelah sekian lama bekerja sia-sia, ia hanya mengambil pisau dagingnya dan melanjutkan memotong perut babi. Siapa peduli dia kawan atau lawan, dan siapapun si idiot ini yang mencariku, ia bicara seolah-olah ia bisa menimbulkan masalah di Kepulauan Bayangan. Potongan-potongan perut babi beterbangan dari talenan. Zururong telah sepenuhnya menarik pikirannya, seolah-olah masalah itu tak pernah terjadi. Di suatu tempat di Yunxing, Yi Feng tiba di sebuah kedai kecil di lantai 2, bersandar di tempat tidurnya dan menyesap minuman. Sambil memandangi jalan panjang yang dipenuhi aroma kembang api, rasa memiliki menyelimuti dirinya. Ia tak tahu apakah itu hanya karena kesibukan, atau karena ia telah kembali ke Yunxing. Aku benar-benar tidak tahu di mana menemukan master alam sialan ini. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan menyerahkannya pada takdir. 2. Lagi pula, sepertinya aku sudah menghancurkan blokade planet itu. Bahkan jika aku tidak bisa menemukan master alam ini, itu tidak akan dianggap penipuan. Yi Feng tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil menghabiskan anggurnya. Sejujurnya, ia merasa sangat terharu akhir-akhir ini. Kekuatannya sendiri masih terasa seperti ilusi. Ia bahkan tak bisa mempercayainya. Dari mana ia mendapatkan kekuatan ini? Apakah kekuatan itu memang sudah ada sejak dulu, atau diam-diam diberikan kepadanya oleh suatu sistem bodoh? Jika kekuatan itu memang sudah ada sejak dulu, bukankah ia benar-benar bodoh?
Yang paling membingungkannya adalah ia masih belum memiliki kemampuan khusus dalam bertarung, hanya beberapa trik yang dikuasainya. Kemudian, siput kecil yang tergeletak di atas meja menarik perhatiannya. Baru saja, ketika ia bergegas kembali ke Yunxing, ia benar-benar menyaksikan kecepatan orang ini. Jadi, orang ini berpura-pura selama ini. Dan tepat pada saat ini, mata siput yang tak berbahaya itu juga melirik. Bulu-bulu. Suara itu keluar, dan amarah Yi Feng langsung membumbung tinggi. Bajingan, kau masih berpura-pura, kau masih berpura-pura. Dalam kemarahan, telapak tangan Yi Feng seperti elang yang menutupi siput itu. Tamparan ini, siput itu terbanting. Namun sesaat kemudian, ia melompat lagi secara otomatis, tubuhnya kembali ke keadaan semula, seolah-olah ia tidak ingin memperhatikan Yi Feng. Ia memutar matanya ke arah Yi Feng, memalingkan kepalanya, dan berbaring untuk tidur. Melihat Man-Man masih mati suri seperti ikan asin, seperti siput mati yang tak takut air mendidih. Yi Feng tahu bertanya itu sia-sia. Lagi pula, siput itu bahkan tak bisa bicara, jadi terus mengganggunya hanya buang-buang energi. Melirik siput kecil itu tanpa berkata apa-apa, Yi Feng mengabaikannya. Meskipun tampak acuh tak acuh, ia tahu lebih jelas dari sebelumnya bahwa kebenaran yang ia ketahui jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Ia kini menjadi sesuatu yang istimewa, tak semua orang bisa menahan tamparan, namun siput mati ini sama sekali tak terluka, bahkan luar biasa cepat. Makhluk ini persis seperti yang digambarkan sistem. Yi Feng tak kuasa menahan diri untuk berpikir lebih jauh. Berbagai hadiah dari sistem, berbagai makhluk di sekitarnya. Dan bahkan Lu Benwei, yang telah ada di sana sejak awal. Jika ia benar, orang ini mungkin hanya berpura-pura bodoh. Ingat situs web itu. Untuk disebut petarung terkuat, ia harus punya beberapa keterampilan. Setidaknya ia tak akan begitu lemah dan tak berdaya di hadapannya. Bajingan ini telah membohonginya selama ini. Pikirnya dalam hati. Secercah cahaya cemerlang terpancar di mata Yi Feng, dan ekspresinya menggelap saat ia menghabiskan anggur di gelasnya. Menatap keluar jendela restoran, pandangannya semakin jelas, mengamati kota yang ramai dan beragam emosi kehidupan, semuanya terjalin dalam suka, duka, dan kebahagiaan. Tatapannya semakin jauh ke cakrawala, pikirannya semakin melayang. Sementara itu, miliaran mil dari kota kecil itu, beberapa sosok muncul dari puncak es. Di tepi tebing bersalju, sekelompok sosok berjubah hitam berlutut, membungkuk hormat kepada sosok itu dengan tangan di belakang punggung. Sang pemimpin melaporkan semua yang mereka ketahui, dengan raut wajah cemas. Yang mulia, kami baru-baru ini telah mencari jauh dan luas, mencari di berbagai alam rahasia dan klan kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum menemukan informasi apapun mengenai penguasa bintang awan. Namun, bintang awan tidak diragukan lagi adalah bintang batas galaksi ini. Ini adalah hasil penelitian kami yang cermat, dan ini sepenuhnya benar. Kami bersumpah demi jiwa kami. Kata-kata menegangkan itu bergema, dan kerumunan menunggu beberapa saat. Meskipun salju turun deras, mereka tak mendengar suara lain. Tekanan pada tubuh dan pikiran mereka terus meningkat, sementara mereka berkonsentrasi penuh menanti instruksi sang guru di hadapan mereka, wajah mereka dipenuhi rasa hormat yang memikat. Dalam beberapa saat, semua orang tegang, seolah-olah menginjak es tipis. Sosok itu tak pernah menoleh ke belakang, hanya melontarkan pertanyaan lembut. Oh, kau sudah melacak selama berhari-hari, dan hanya ini yang kau dapatkan. Meskipun bisikan pelan, itu seperti air terjun es, mengejutkan semua orang hingga mengangguk dan menurunkan alis. Semua bayangan bergidik. Maafkan aku, Tuan. Bukannya kami tak kompeten, hanya saja penguasa bintang awan itu sangat licik. Kami telah mencari hampir setiap lokasi tersembunyi di bintang awan, setiap klan kuno, namun kami belum menemukan sedikit pun jejaknya. Kami tidak tahu di mana dia bersembunyi, dan bahkan para kultivator manusia di bintang awan belum mendengar kabar darinya. Bayangan terdepan dengan panik mencoba membela diri, tetapi diinterupsi oleh rentetan pertanyaan. Yunxing adalah Jiexing. Aku sudah tahu ini sejak lama. Mengapa kau perlu memverifikasinya? Apakah kau mengatakannya sekarang untuk mengklaim pengakuan? Investigasimu tidak efektif, dan alasanmu tidak tahu malu. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah elit ras kami? Beberapa suara lembut bergema, dan aura mengerikan melonjak ke depan, seperti ombak yang naik semakin tinggi, angin dan salju di hadapan mereka 100 kali lebih ganas. Beberapa sosok gelap dipenuhi bekas luka seolah tertusuk pedang. Banyak yang sudah gemetar, dan kabut darah beterbangan. Meski begitu, tidak ada yang berani mengeluh. Puluhan sosok gelap, diliputi rasa takut, segera bersujud dan memohon belas kasihan, suara mereka gemetar. Maafkan aku, Tuan. Kami telah gagal dalam tugas kami, dan kami mohon ampun. Aku akan menebus kesalahanku dengan jasaku. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku, aku akan menemukan keberadaan penguasa bintang awan. Serangkaian koutou panik, darah berceceran di es dan salju, berubah menjadi asap dan debu tebal. Bahkan es berusia 1000 tahun pun mulai mencair, seolah-olah darah orang-orang ini adalah harta yang berharga.
Akhirnya, tuan yang mengerikan itu, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melambaikan tangannya dengan lembut, menanggapi dengan sedikit ketidaksabaran. Lupakan saja, sekaranglah saatnya untuk memanfaatkanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Bayangan-bayangan itu memberi hormat berulang kali seolah-olah mereka telah diampuni, penuh kejutan karena selamat. Tetapi bahkan dengan semua emosi campur aduk yang terungkap, ketika suara berat itu terdengar lagi, tak seorang pun berani mengganggu. Cloud Star Lord sangat tertutup dan punya beberapa trik tersembunyi. Dengan kemampuanmu yang terbatas, mungkin percuma saja terus melacaknya. Kalau begitu, kau seharusnya berpura-pura menjadi bawahan Cloud Star Lord, melakukan penghancuran besar-besaran, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalihkan perhatian publik. Aku tak percaya Cloud Star Lord bisa terus bersembunyi saat reputasinya sedang hancur. Begitu kata-kata ini terucap, bayangan-bayangan itu gemetar ketakutan, dan suara-suara penuh hormat bergema terus-menerus. Ini benar-benar rencana yang brilian. Ide yang bagus, tuanku. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.